Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita sudah masuk minggu kedua, masuk di pertemuan dua. Untuk materinya yang akan saya bahas di minggu kedua ini berkaitan dengan eh, pengembangan sistem e-bisnis. Ya, kemarin kita sudah eh, belajar dan berdiskusi mengenai pengenalan e-bisnis. Nah, untuk pertemuan kedua ini materinya mengenai tahapan pengembangan sistem e-bisnis. Baiklah, akan saya mulai saja untuk pembahasan materinya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran untuk pertemuan kedua ini, tujuannya adalah eh, di sini nanti akan saya bahas mengenai visi dan prospek membangun e-bisnis. Kemudian yang kedua, nanti akan saya bahas mengenai manajemen teknologi yang digunakan dalam membangun e-bisnis. Kemudian menerapkan pemodelan sistem e-bisnis. Jadi dalam membangun sebuah sistem itu nanti dibutuhkan sebuah metode. Metode yang disebut dengan metode pengembangan perangkat lunak. Nah, itu nanti akan saya bahas. Kemudian menjelaskan metode daur hidup ya dari sistem e-bisnis. Nah, ini modelnya itu jenis-jenisnya. Terus kemudian kalau metodenya di sini adalah nanti tahapan-tahapan yang harus dilalui bagi seorang pengembang sistem. Oke, yang pertama mengenai visi dan prospek membangun e-bisnis. Jadi, dalam membangun sebuah elektronik bisnis ya, bukan hanya sekedar kita berbicara mengenai aspek dari atau perangkat yang digunakan saja. Terus kemudian dihubungkan ke internet. Nah, itu kan kemarin sudah kita bahas ya seperti itu ya. Nah, jika pemahamannya hanya berlandaskan itu saja, itu niscaya nanti akan sulit bertahan untuk pengembangannya. Nah, makanya di sini perlu ada yang digarisbawahi. Yang pertama, di sini nanti adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan customer. Jadi dibutuhkan strategi ya. Gimana strateginya supaya nanti customer itu loyal. Jadi nggak gampang meninggalkan produk kita ya. Nah, itu strateginya bagaimana? Gimana memberikan pelayanan yang terbaik pada customer? Nah, itu kan salah satu strategi juga. Gimana nih caranya, strateginya? Terus kemudian yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. Pembangunan jaringan komunitas ini sangat diperlukan sekali ketika seseorang ya akan memulai berbisnis. Entah ini jaringan komunitasnya bisa virtual ya, bisa kalau yang sekarang kita amati kan banyak tuh ya, seperti menggunakan media WhatsApp, Instagram, TikTok ya, terus kemudian ada YouTube, kemudian ada Twitter, ada Facebook, dan lain sebagainya. Itu kan media online yang atau virtual yang bisa digunakan. Bisa juga jaringan komunitas ini bisa sebuah organisasi ya. Organisasi yang tentunya organisasi yang sifatnya komunitas. Nah, ini bisa bersifat fisik ya. Terus kemudian perluasan pasar dan masuk era persaingan global. Nah, ini empat hal yang perlu digarisbawahi ketika mau membangun sebuah e-bisnis. Jadi ada empat hal tadi yang perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya poin kedua adalah mengenai
tahapan pembentukan e-bisnis. Nah, pertama di sini tahapannya daya gunakan komputer personal ya, jaringan komputer, kemudian internet. Nah, kemarin kan sudah saya bahas ya, ketika mau membangun sebuah eh, sistem itu tentunya yang diperlukan kan. Pertama di sini harus ada device-nya. Nah, device di sini kan bisa ada hardware, bisa kemudian software. Software pun ini nanti dibagi lagi ya, menjadi nanti ada browser, ada OS, ada OS, dan ada browser, kemudian ada web server, terus kemudian nanti ada software yang digunakan untuk ngoding ya. Kemarin kan sudah saya bahas ya, ini saya hanya mengulas saja. Kemudian apalagi sudah ya, itu mengenai device. Dan software penunjang ya, software kemarin kan sudah saya bahas ada Photoshop itu untuk editing gambar ya, picture, terus kemudian bisa menggunakan CorelDRAW atau Figma ya, atau Canva. Itu bisa juga bergantung nanti kebutuhan ya dari untuk pembuatan sistemnya. Itu device. Kemudian jaringan. Jaringan ini perlu sekali. Baik itu nanti PAN, kemudian LAN, kemudian ada MAN, ada WAN ya. PAN ini Personal Area Network. Nah, ini kalau ini skupnya kecil, hanya satu ruangan. Kemudian LAN, Local Area Network. Nah, kemarin jaringan jangkauannya adalah satu gedung, bisa satu gedung, minimal maksimalnya dua gedung dengan catatan bersebelahan. Nah, itu bisa untuk transfer jaringan atau transfer data. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, jangkauannya bisa antar kota. Misalnya pengiriman data dari BSI Cengkareng ke BSI Pontianak, Kalimantan. Itu bisa menggunakan jaringan LAN. Kemudian WAN, ya ini yang sifatnya global, internet. World Area Network. Nah, ini ya. Jadi, nah ini sifatnya global, ini yang menggunakan internet. Nah, ini ya kaitannya dengan tadi beberapa hal yang harus dipenuhi. Tahapan dari pembentukan e-bisnis. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Nah, untuk membangun jaringan, halaman web ini kan namanya membangun sebuah website, ini kan bisa dengan dua cara ya, atau mungkin beberapa cara. Kalau saya bisa dua cara, bisa mungkin bisa lebih. Oke, yang pertama dengan cara yang sudah jadi. Eh, Yang pertama dengan membuat sendiri. Nah, ini kan membuat sendiri nanti ini di sini yang dibuat nanti apa? Misalnya bisa membangun sendiri secara manual ya. Di sini secara manualnya seperti apa? Bukan manual yang nggak menggunakan komputer, nggak. Maksudnya di sini ngoding sendiri. Manual terlalu ini ya. Saya katakan ngoding sendiri. Nah, ngoding sendiri ini secara dari awal hingga finish, hingga selesai. Atau dengan menggunakan aplikasi CMS. CMS ini kan aplikasi yang sudah jadi. Contohnya, kemarin yang sudah saya
Contoh kan Zoomla, ada Zoomla, kemudian ada WordPress. Ini kan sudah jadi ya. Ada e-commerce, kemudian ada Magento, ada PrestaShop. Nah, terus kemudian ada PrestaShop, WordPress, e-commerce, Magento. Kemudian bisa juga menggunakan Odoo. Nah, dan lain-lain. Jadi bisa dengan dua cara kalau ini, tapi bisa diperluas lagi. Bisa juga ya nanti kerjasama ya dengan vendor ya. Eh, atau mungkin membeli yang sudah jadi. Kalau ini kan membuat sendiri ini dengan dua cara, mengoding sendiri dari awal ataupun menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Nah, selain ini nanti dengan membuat sendiri juga nanti bisa membeli aplikasi yang sudah jadi. Namanya membeli itu kan kita nggak tahu isinya ya, nggak tahu seluk-beluknya. Kita kan hanya tahu garis besarnya saja. Tentunya di situ nanti banyak kelemahan dibandingkan kita membangun sendiri seperti ini. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Nah, ataupun nanti bisa menyewa web yang sudah ada misalnya. Nah, menyewa pun juga nanti ada kekurangannya juga. Jadi, yang paling enak itu sebenarnya adalah membuat sendiri. Karena kita tahu seluk-beluk di dalamnya. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ini kita tahu semuanya. Tapi kalau menyewa, membeli yang sudah jadi, mengembangkan yang sudah ada, bekerja sama dengan vendor lain, nah itu tentunya banyak kekurangan di sana dibandingkan kita membuat sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, tadi membangun halaman web. Yang kemudian yang ketiga membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Nah, ini misalnya yang dibangun apa sistemnya? Ah, sorry. Ini membangun eh, program apa? Kemarin kan banyak ya. Kemarin ada e-commerce. Contoh-contohnya kemarin loh ya. Terus kemudian ada e-learning, ada e-banking ya, emailing dan lain sebagainya. Nah, ini efektif enggak sistem-sistem yang dibangun ini? Terus kemudian yang keempat, mengembangkan SI yang bersifat internet platform. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan di sini dalam mendaya gunakan komputer ya, yang sifatnya personal, jaringan komputer maupun internet itu harus dimanfaatkan secara seoptimal mungkin. Nah, di sini dalam kaitannya dalam membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi. Nah, antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Ini nanti ada beberapa hal yang harus eh, diketahui. Yang pertama, pembangunan arsitektur e-bisnis. Nah, pembangunan arsitektur e-bisnis ini nanti eh, merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan aplikasi e-bisnis yang nanti diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur. Seperti itu. Dari berbagai sumber-sumber yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini langkah-langkahnya, di sini perlu didefinisikan visi dan
misinya. Jadi visi itu cita-cita dan misi itu tujuan. Kemudian pendefinisian pendefinisian arsitektur informasinya, kemudian arsitektur datanya, arsitektur aplikasinya. Nah, tentunya kalau datanya ini kaitannya dengan pembuatan database-nya. Kemudian aplikasinya. Nah, aplikasinya tadi kan sudah saya bahas. Kalau sudah dibuat nih, misalnya tadi membangun sendiri, membeli, menyewa ya. Nah, kalau sudah dilakukan, nah sekarang yang perlu diperhatikan adalah security-nya, keamanan. Gimana supaya kita dalam membangun sebuah sistem itu tidak mudah dijebol oleh hacker dan cracker. Itu bagaimana sistem keamanan yang harus dibangun. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian memperhatikan juga di sini secara teknikalnya. Nah, di sini untuk menentukan eh, jadi teknikal ini perangkat-perangkat yang digunakan seperti tadi yang sudah saya jelaskan ada hardware, ada software ya yang digunakan. Kemudian organisasi. Nah, organisasi ini kaitannya dengan eh, orangnya, sumber daya manusianya ya. Ya nggak? Nah, ini terkait dengan sumber daya manusianya, sumber daya apa namanya infrastruktur yang digunakan, kemudian eh, bidang-bidang yang ada di dalamnya, terutama bidang keuangan. Terus kemudian timer yang dipergunakan ya untuk membangun itu berapa lama timernya? 3 bulan cukup, 1 bulan cukup, atau 10 bulan. Itu kan nanti tergantung dari besar kecilnya sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua instalasi. Nah, instalasi ini kaitannya dengan implementasi aplikasi yang telah dibangun. Ini aplikasinya apa tadi? E-banking kah, e-commerce kah, e-learning kah, e-mailing kah, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga pemilihan opsi pengembangan. Ini ketika memilih opsi pengembangan, ini mau membeli, ini ya yang tadi sudah saya bahas, mau membuat sendiri pun tadi ada 2 langkah dengan membuat ngoding dari awal, membuat sendiri dari awal dengan ngoding, atau membuat menggunakan aplikasi CMS. Yang tadi mana aplikasi CMS terdiri dari tadi ada PrestaShop dan kawan-kawan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, selain itu bisa nih dengan membeli aplikasi yang dimiliki oleh sebuah ASP. Tentunya dari segi biaya mungkin agak menghemat. Waktunya juga relatif lebih singkat ya dibanding membangun sendiri. Membangun sendiri itu kan sampai mungkin berbulan-bulan, 3 bulan nggak cukup, 4 bulan, nambah lagi 5 bulan, seperti itu. Tetapi yang namanya beli itu pastinya ada banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih ya, seperti kadang-kadang kadang-kala aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diperlukan. Mungkin sangat susah dioperasikan, sangat susah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan misalnya. Kemudian susah mungkin diintegrasikan dengan aplikasi yang telah ada. Jadi susah dikonversi ya dengan aplikasi yang sudah dipunyai oleh perusahaan tersebut. Kemudian pelayanan purna jual, setelah jualan ya, penjualan dari ASP ini sangat buruk. Nah, berarti kan yang namanya beli itu kan ada mungkin lebih praktis dari segi waktu lebih hemat waktu, biaya mungkin juga. Tapi dari segi kualitas ya, eh, user dari segi kualitas, kemudian dari segi penggunaan user itu yang harus diperhatikan. Seperti tadi contohnya aplikasinya susah dioperasikan, susah dimodifikasi, susah dikonversikan dengan aplikasi yang sudah ada. Nah, itu kan masalah seperti itu. Kemudian selain membeli aplikasi, menyewa aplikasi yang sudah ada. Ini pun eh,
tentunya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, di sini kekurangannya, kalau kelebihan pasti ada ya, tapi kalau kekurangan ini yang perlu dicermati, lebih dicermati, lebih digarisbawahi. Nah, ini kekurangannya misalnya keterbatasan tenaga IT ya, atau tenaga ahli di bidang IT ini dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan aplikasi yang disewa tersebut. Jadi di sini kurangnya SDM yang mampu mengelola IT. Ini kelemahannya. Kemudian yang ketiga, membangun sendiri. Tadi membangun sendiri itu pastinya lebih lama, biayanya lebih besar. Tapi dari segi kualitas, dari segi pengoperasian, itu akan eh, lebih mudah dilakukan seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang tentunya bekerja sama ini juga lebih kalau dapat positifnya tapi lebih lebih ringan ya, lebih meringankan. Seperti di sini aplikasi B2C, B2B ya, ini bisa untuk bekerja sama. Terus selanjutnya ada penyebaran integrasi. Nah, ini penyebaran integrasi ini kan terkait dengan apa namanya, pengimplementasiannya ya, yang diintegrasikan ya, atau dikonversikan dengan aplikasi sebelumnya. Kira-kira kalau diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah dipunyai perusahaan sebelumnya itu bisa atau enggak? Ini kan memang perlu diperhatikan. Nah, ketika perusahaan membutuhkan pembaharuan, tapi tidak mau meninggalkan aplikasi yang lama, tidak mau membuang aplikasi yang lama. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Jadi aplikasi yang akan dibeli, kemudian akan disewa, akan dibuat, itu bisa nggak nanti diintegrasikan dengan aplikasi yang lama. Nah, ini mengenai penyebaran integrasi. Terus kemudian operasi pemeliharaan. Nah, ini diperlukan SDM ya. Dan diperlukan SDM yang memang mampu di bidang IT, yang mampu mengelola, mampu mampu menciptakan, mampu menciptakan atau membuat, mengembangkan, kemudian mengelola. Mengelola ini kan bisa berubah ya, di dalamnya ada kebutuhan berubah. Terus kemudian memelihara, ini SDM-nya mampu nggak? Punya nggak SDM-nya? Ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya sebuah perusahaan nggak mempunyai SDM di bidang IT, ya otomatis di budget yang dikeluarkan akan lebih besar. Karena untuk membuat harus, kalau nggak beli, ya harus menyewa orang. Nah, ini tentunya untuk beli aplikasinya, biaya pemeliharaan, biaya training aplikasinya, biaya konversi aplikasinya, ini tentunya lumayan besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya poin ketiga yaitu mengenai manajemen teknologi di bisnis. Nah, di sini tentunya apa namanya, yang namanya proses ya, ketika membangun sebuah aplikasi, sebuah sistem, itu diperlukan pengelolaan yang baik atau diperlukan manajemen yang baik, efektif, kemudian efisien. Dari segi apa? Dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi kemanfaatan aplikasinya, dari segi kemudahan penggunaan aplikasinya, dari segi profit yang dihasilkan dari menggunakan aplikasi tersebut. Nah, masih banyak lagi. Ini apa namanya, yang diperlukan seperti itu. Nah, kaitannya dengan manajemen tersebut, di sini yang perlu ada beberapa perspektif ya, teknis yang diperlukan. Nah, untuk perspektif teknis ini nanti ada dua fungsi, ada fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Jadi penciptaan ini terkait dengan pembuatan, pengembangan, pembuatan atau pembangunan atau pengembangan. Ini kaitannya dengan fungsi penciptaan sistemnya.
Tentunya di sini yang namanya sesuatu yang diciptakan, tentunya kan yang pertama tadi harus berintegrasi dengan sistem yang ada, kemudian mempunyai apa namanya manfaat yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, mudah digunakan, mudah dioperasikan. Nah, ini dari segi fungsi penciptaan. Kemudian fungsi penyebaran, ini kaitannya dengan penyebaran eh, yang dilakukan. Misalnya di sini yang pertama ada gathering. Gathering ini kaitannya dengan mengumpulkan entity-entity yang eh, membutuhkan aplikasi tersebut, membutuhkan sistem tersebut. Nah, representasinya ini bisa menggunakan berbagai media ya dalam format multimedia seperti teks, suara, kemudian citra, gambar bergerak atau animasi ya. Kemudian selain gathering ada organisasi. Organisasi ini tentunya sebuah lembaga, sebuah eh, lembaga institusi ya, yang di dalamnya nanti ada yang menggunakan dan ada yang digunakan. Nah, ini kaitannya dengan penyimpanan entity-entity atau kaitannya dengan penyimpanan datanya, yaitu berkaitan dengan database-nya. Di dalam database tentunya yang perlu diperhatikan ada tabel-tabel yang dibuat untuk menyimpan data tersebut. Kemudian selecting. Selecting ini kaitannya dengan penyaringan ya. Penyaringan, pencarian, pemilihan. Jadi selecting ini bisa penyaringan, kemudian pemilahan, pengelompokan, pengklasifikasian, pencarian. Nah, ini selecting. Kemudian synthesizing. Di sini kaitannya dengan menggabungkan beberapa entity menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Kemudian selanjutnya ada distribusi. Distribusi ini yang berkaitan dengan pendistribusian ya data. Jadi pendistribusian data, bukan pendistribusian atau pengiriman barang. Di sini kaitannya dengan pengelolaan data. Seperti itu. Kemudian yang kedua perspektif manajerial. Ini yang pertama ada minimize risk. Ada yang namanya membangun sebuah sistem di sini ada yang disebut manajemen resiko. Jadi resiko jangka pendek, resiko jangka panjang. Ini harus diperhatikan. Oh, resiko jangka pendeknya apa? Ketika sebuah sistem dikembangkan, dibangun, dibuat, digunakan dalam jangka pendek. Nah, itu baru digunakan misalnya 2 bulan, oh sudah down sistemnya. Apalagi nanti jangka panjang ke depannya, misalnya 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Nah, ini perlu diperhatikan manajemen resikonya. Kemudian reduce cost, biaya. Biaya ini ya kaitannya dari mulai biaya apa namanya penggunaan, biaya untuk pemeliharaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian ada treat new realities, disesuaikan ya, disesuaikan dengan trennya yang sekarang ya, disesuaikan dengan trennya sekarang di dunia maya ya, seperti misalnya di sini ada berbagai macam ya, ada e-commerce, ada e-procurement, ada e-customer, ada e-loyalty dan lain sebagainya. Yang merupakan di sini sebuah cara pandang dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi. Ini disebut sebagai create new realities. Jadi eh, yang sesuatu yang diciptakan itu harus disesuaikan dengan perkembangan atau trennya. Kalau trennya sekarang seperti ini yang lagi trending ya, ya harus menyesuaikan seperti itu. Nah, oke, itu poin ketiga ya mengenai apa tadi? Mengenai manajemen ya, mengenai manajemen teknologi e-bisnis. Kemudian poin keempat, pemodelan. Nah, dalam membangun sebuah sistem ini perlu yang harus diketahui juga model-model yang nanti bisa digunakan. Model-model. Model-model ini nanti silahkan nanti pilih. Jadi model-model
dalam sebuah metode ya, dalam sebuah metode. Modelnya itu apa saja? Model dalam sebuah metode dalam membangun sebuah sistem. Di sini modelnya yang perlu diperlukan nanti bisa menggunakan model waterfall ya atau air terjun. Ada model prototype, kemudian ada model rapid application development, ada model interaktif, ada spiral, kemudian selain spiral ada Scrum dan lain-lain. Ini model yang kira-kira nanti bisa dipilih dan digunakan. Begitu juga nanti ketika pada saatnya nanti kalian saya tugaskan membuat sebuah aplikasi ya, e-bisnis ya, dengan menggunakan aplikasi CMS. Aplikasi CMS tadi apa? Aplikasi yang sudah ada. Kalian tinggal modifikasi saja sendiri. Nah, ini nanti pilih menggunakan kalian mau menggunakan model apa? Waterfall kah, prototype kah, RAD kah, interaktif kah, atau yang lainnya. Oke, pemodelan ya. Jadi model-model yang nanti bisa digunakan. Kemudian yang kelima, itu kaitannya dengan metode daur hidup. Nah, jadi metode model ya, tadi dalam membuat sebuah sistem kan diperlukan model. Nah, model ini masuk ke dalam kategori metode. Metode pengembangan perangkat lunak yang dikenal ya dengan SDLC. Sistem Software Development Life Cycle. Nah, ini tadi, misalnya kalian menggunakan waterfall, prototype, dan kawan-kawan. Nah, di sini di dalam prototype, di dalam waterfall ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang harus dilewati, gitu ya. Oke, yang pertama di sini tahapan-tahapannya, yang pertama misalnya tahap perencanaan. Jadi dilakukan planning terlebih dahulu ketika mau membangun sebuah sistem. Nah, dalam tahapan planning ini bisa ya yang harus dilakukan prosesnya di sini misalnya membuat proposal ya, proposal terkait eh, pembangunan sistem. Jadi dibuat dulu proposal. Proposal itu nanti ada apa namanya mau membangun proyek apa ya, biayanya berapa, timelinenya berapa bulan, kemudian eh, pengembangnya ya, tim developernya ini ada berapa. Ini ada di dalam proposal. Kemudian manajemen resiko. Ini perlu dibuat nanti di dalam proposalnya. Kemudian eh, selain menentukan proposalnya ya, di sini nanti yang perlu diperhatikan ya ketika sudah membuat proposalnya, kasus bisnis ya untuk bisnis. Ya ini jadi aplikasinya nanti untuk apa? Seperti itu. Terus nanti kalau sudah pengembangannya nanti seperti apa? Ini tahap perencanaan. Tentunya ini yang perlu dipahami ya, memahami permasalahan yang ada. Jadi kalian dalam membangun sebuah proyek itu kan tentunya harus tahu, harus paham masalahnya apa. Sehingga kalian punya ide, punya gagasan, ingin mengembangkan sistem. Kemudian merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan. Nah, kemudian mengestimasi, memperkirakan total biaya yang disediakan. Kemudian rencana aksis ya, aksi yang konkret. Jadi rencana pengembangannya nanti seperti apa. Kemudian tahap analisa. Nah, tahap analisa ini nanti menganalisa seluruh kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional dalam pengembangan sistem. Nah, ini tahap analisa. Jadi menganalisa permasalahannya, pemecahan masalahnya, menganalisa kebutuhan fungsional, menganalisa kebutuhan pengguna, menganalisa kebutuhan teknis, menganalisa kebutuhan operatornya. Ini
tahap analisa. Kemudian tahap perancangan. Jadi tahap perancangan ya atau desain. Ini yang perlu dibuat nanti ada 4 desain ya. Nanti ada desain apa namanya proses bisnisnya, desain UI-nya ya, desain antarmukanya, desain database-nya. Nah ini perlu dibuat nanti. Kemudian desain logika algoritmanya. Kemudian perlu juga nanti setelah selain empat hal tersebut yang harus dibuat di sini perlu di apa namanya diperhatikan juga kebutuhan perusahaan. Jadi desain yang dibuat ini terkait dengan interface-nya ya, terkait dengan interface-nya yaitu eh, apa yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan perusahaan. Perusahaan nanti membutuhkan aplikasi yang bagaimana aplikasi penjualan. Jadi interface-nya ada apa saja? Misalnya ada form untuk register, form login, form pemesanan ya yang dilakukan oleh customer nanti, kemudian form transaksinya, form pembayarannya, kemudian form laporan penjualannya. Nah, ini ya kebutuhan aplikasi perusahaan. Kemudian kebutuhan operator. Nah, operator ini nanti kebutuhannya apa saja? Pemakai, pengguna ini siapa saja nanti? Kemudian kebutuhan teknis. Teknis ini terkait dengan hardware dan software yang digunakan. Seperti itu. Kemudian tahap penerapan, implementasi. Nah, ini tadi implementasinya mau beli, mau sewa, mau membuat sendiri tadi ya. Mau membuat sendiri tadi, mau ngoding sendiri atau mau menggunakan aplikasi CMS. Nah, ini tahap penerapan. Kemudian tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini tentunya mengevaluasi dari pengembangan atau pembangunan sistem yang sudah berjalan. Kira-kira sistemnya sudah berjalan 80%. Ini perlu dilakukan evaluasi atau uji coba. Nah, mana-mana sistem yang kira-kira sudah eh, terupgrade dengan baik atau ada beberapa sistem mungkin yang masih error atau masih banyak down ketika digunakan. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi, testing, pengujian ya. Pengujian ini nanti ya bisa dengan pengujian black box, pengujian white box ya, pengujian user, pengujian alpha, pengujian beta, atau pengujian lokal. Nah, macam-macam evaluasi yang bisa dilakukan nanti. Kemudian penggunaan, tahap penggunaan dan pemeliharaan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam tahap pemeliharaan, kira-kira nanti sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah instansi, itu punya SDM nggak untuk memelihara sebuah sistem. Nah, kalau nggak ada SDM-nya, berarti kan di sini harus menyewa tim developer, ya. Di sini ada biaya maintenance yang biayanya tidak sedikit, seperti itu. Nah, selanjutnya poin yang terakhir ada kegagalan dari eh, sistem informasi e-bisnis. Yang namanya membangun sebuah sistem kegagalan itu ya pasti biasa saja ya. Pasti adalah yang namanya sebuah kegagalan. Hanya saja di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketika strateginya bagaimana ketika membuat sebuah sistem itu meminimalkan ya faktor kegagalannya. Nah, itu pasti ada strategi yang harus diperlukan. Kemudian, selanjutnya ada kebutuhan sistem e-bisnis. Nah, ini wah, efektif enggak, efisien enggak, tren untuk masa depan enggak, kemudian integrated enggak, efisien, efektif, kira-kira enggak sesuai enggak, tren kira-kira kekinian enggak, yang lagi trending enggak, kemudian integrated, tadi bisa dikonversikan dengan sistem yang ada atau tidak. Ini integrated. Kemudian cyber tentang keamanan data. Gimana supaya membuat sistem itu tidak mudah diacak-acak oleh hacker dan cracker. Tidak mudah terserang oleh malware. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini ada tentunya ada strateginya. Kemudian interaktif. Nah, itu ya mengenai tahap pembangunan sistem e-business. Oke, untuk tugas pertemuan dua ini nanti silahkan ya dilihat di MyBase. Nanti untuk pengerjaannya selama 1 minggu deadline-nya ya. Jadi nanti silahkan nanti
tugasnya dikerjakan untuk pertemuan dua ini. Deadline-nya 1 minggu. Terus kemudian untuk uploadingnya nanti di MyBase. Oke, demikian materi pertemuan dua ya mengenai tahapan pengembangan sistem e-bisnis. Silahkan dari poin 1 sampai terakhir tadi, jika masih ada yang belum jelas atau misalnya ada pengembangan lagi atau ada yang beberapa poin, beberapa hal yang mau didiskusikan, silahkan nanti bisa di-share ya, bisa di grup WA ataupun di forum diskusi aplikasi MyBest. Nah, oke, saya akhiri untuk materi pertemuan dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.